belajar tentang past tense ya. Past Ya, tense betul. past tense itu adalah salah satu struktur kalimat dalam bahasa Inggris yang menjelaskan kejadian yang terjadi di masa lampau. Pakai verb berapa guys? Verb 1, verb 2, verb 3, verb ing? Verb to. Verb 2. Ya, menggunakan verb 2 ya, kata kerja bentuk kedua. Oke, seperti apa tuh ya? Nah, setelah ini kita akan bahas bersama-sama. Let's go. And then we are going to learn about school. Kita juga ada kosakata berhubungan dengan school ya. Kenapa bro kok ada school di sini? Nah, nanti teman-teman prakteknya adalah membicarakan momen-momen yang terjadi di masa sekolah dulu, gitu ya. But especially for Sis Lovely ya, berarti Sis Lovely menceritakan momen yang sebelum hari ini. Nah, that's it. Because you are still in a school. Karena masih sekolah juga. Okay, let's go again. This one, look at this. Today's goal, tujuan kita hari ini, we are going to learn past tense and remember our school's moment. We are going to learn past tense. Kita akan belajar tentang past tense. Past tense, sekali lagi struktur kalimat yang menjelaskan kejadian yang terjadi di masa lampau. And remember our school's moment. Dan juga kita akan mengingat momen-momen di sekolah ya, di mana momen-momen di sekolah itu terjadi di masa lampau. Oke, this one is the formula, guys. Ini adalah rumusnya ya. How to tell something from the past. Bagaimana cara kita menceritakan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Ada verbal sentence, ada nominal sentence. Oke, coba saya tanya dulu ke teman-teman ya. Silakan dinyalakan semuanya suaranya ya. Verbal sentence itu kalimat yang gimana, guys? Do you still remember? Gimana tuh? Kalimat Kalimat yang Yang menggunakan kata kerja. good ya, ada verbnya. kata kerja. Ada kerjanya. Iya, ada verbnya ya. Ada kata kerjanya. Itu disebut dengan verbal sentence. Kalau nominal sentence, guys, kalimat Yang kata sentence itu pakai to be. Pakai verb ing. Oke. Yang Pakai menggunakan to verb be. ing. Nominal sentence itu ada to be-nya benar ya. Kalau nominal sentence kebalikan dari verbal. Kalau verbal sentence tadi ada verb-nya. Kalau nominal sentence itu tanpa verb. kata kerja. Tanpa kata kerja ya. Jadi kalau teman-teman membuat kalimat ya menggunakan kata yang memang bukan kata kerja, nanti pakai pola yang nominal sentence. Tapi kalau ada kata yang merupakan kata kerja, pakai pola verbal sentence. Yes, right. Okay. So, let's go to the verbal sentence first. Kita ke verbal sentence dulu ya. Di mana kalimat positif rumusnya adalah subject plus verb to plus complement. Ya, subjek ada 7 ya dalam bahasa Inggris, sering kita pelajari juga ya. I, you, they, we, she, he, it. I, you, they, we, she, it. Kemudian verb 2 ya, kata kerja bentuk kedua. Kemudian complement atau pelengkap. Kata apapun yang melengkapi kalimat kita. Oke. Dalam bahasa Inggris guys, itu ada 4 jenis verb ya. Ada 4 jenis kata kerja. Ada verb 1 atau verb 1 ya. Kemudian ada verb 2, verb 2, ada verb 3, sama satu lagi ada verb ing. Oke, verb 3 sama verb ing. Nah, ini jangan kita pikirkan dulu, kita lupakan dulu ya. Karena apa? Di sini nanti kalau teman-teman langsung kepikiran, terus penggunaan verb 3, verb ing gimana? Nah, itu nanti akan nyampur jadi satu ya. Jadi kita lupakan dulu, nanti ada materinya sendiri. Karena penggunaannya beda guys. Verb 3, verb ing itu penggunaannya untuk kalimat yang berbeda. Nah, jadi kuncinya di sini teman-teman harus tahu verb 1 dan verb 2-nya aja. That's it. Contoh ya, verb 1 ada kata go, pergi. Nah, verb 2-nya, kata kerja bentuk keduanya adalah went. Sama-sama pergi artinya ya. Go pergi, went pergi. Tapi kalau go itu verb 1, berarti perginya saat-saat ini. Tapi kalau went itu verb 2,
Perginya berarti di masa lampau. Oke. Ini contoh aja ya, sebenarnya banyak ya kata kerja yang lain. Kita buat contoh ini aja. Itu kalimat positif ya, subjek, verb 2, complement. Kalimat negatif, rumusnya adalah subjek plus didn't. Didn't itu did not ya, disingkat jadi didn't. Kemudian plus verb 1, verb 1, plus complement atau pelengkap. Loh bro, kok pakai verb 1 kenapa? Kan lampau. Pakai verb 1 karena di sini ada auxiliary atau kata bantu did. Ya, didn't itu kan did not. Nah, tapi kan ada did-nya. Ketika dalam kalimat lampau sekalipun, kok ada kata did ya? Berarti nanti kata kerjanya kembali ke bentuk pertama atau verb 1. Kan lampau, bro. Bukannya verb 2. Kita tahu itu lampau dari kata did ini. Jadi did ini sudah menunjukkan lampau. Makanya kata kerjanya kembali ke bentuk pertama. That's it. Subject, didn't, verb 1, complement. Itu negatif. Kalimat tanya, rumusnya adalah did. Nah, ada did-nya pasti verb 1 nanti ya. Did plus subject plus verb 1 plus complement or pelengkap. This one. It's interrogative sentence. Oke. Coba, saya punya kalimat boleh di bahasa Inggris kan ya. Kalau saya bilang, mereka pergi ke mall kemarin. Itu gimana guys ya bahasa Inggris? Mereka pergi ke mall. They went To the mall yesterday. Yes. They went to the mall yesterday. They went to the mall yesterday. Good. Subjeknya yang mana? They. Verb 2-nya? When. Complement atau pelengkapnya? All. Nah, all ya. To mall. Yes. Mall itu keterangan apa? Tempat, waktu? Tempat. Yesterday, keterangan? Keterangan waktu. Good. Nah, ini ada kata kerja ya, when ini ya. Nah, ini disebut dengan verbal sentence. Kalimat yang ada kata kerja di dalamnya. Itu kalau kalimat positif. Kalau kalimat negatif, mereka tidak pergi ke mall kemarin. Jadinya gimana, guys? They didn't go to mall yesterday. Good. Kenapa kau pakai go bukan when? Karena why? Karena sudah did. Karena sudah ada kata did di situ. Good sister. Nah, ini ya sudah ada kata bantu did, berarti harus verb 1. Good. The next one, apakah mereka pergi ke mall kemarin? Jadinya Did they go to mall yesterday? Did they Go to mall yesterday? Good. Apakah mereka pergi ke mall kemarin? Did they go to mall yesterday? That's it. Understand guys so far? Yes. It's easy right? Mudah kan ya? Yes. Ya, jadi verb 2 itu digunakan di kalimat positif aja. Ya. Oke. Di kalimat negatif sama interrogatif kita pakai verb 1. Why? Kenapa? Karena sudah ada auxiliary ya. Dari tadi saya bilang auxiliary. Auxiliary itu apa sih, Bro? Auxiliary itu adalah kata bantu ya. Jadi auxiliary did itu berarti kata bantu did gitu. Oke. Iya, karena ada auxiliary did ya berarti pakai verb 1. Oke, itu verbal sentence. Sekarang kita ke nominal sentence ya. Nominal sentence adalah kalimat tanpa verb. Kalimat yang nggak ada kata kerja sama sekali. Berarti kalau ada kata kerjanya gimana, bro? Ya, berarti itu kita salah pola. Harusnya pakai verbal gitu ya. Oke. Rumusnya untuk kalimat positif adalah subject plus to be. To be itu juga kata bantu, tapi untuk di sini untuk kata selain kata kerja ya. To be-nya bukan lagi is atau am atau are, tapi pakai to be lampau ya, yaitu was atau were. Kemudian complement atau pelengkap. Kapan pakai was, kapan pakai were, disesuaikan dengan subjeknya.
Saya tuliskan di sebelah kiri. Kalau misalnya subjeknya I, she, he, it, itu pasti pakai was. Nah, I, she, he, it, itu pasti menggunakan was. Sedangkan kalau subjeknya you, they, we, atau jamak ya, itu pasti pakai were. That's it. I, she, he, it menggunakan was, you, they, we menggunakan were. Jadi I was, she was, he was, it was. You were, they were, we were. Bacanya were ya, bukan where. Kalau where artinya di mana atau memakai. Itu where. Tapi ini were. Kemudian diikuti oleh komplement atau pelengkap. Itu kalimat positif ya. Kalimat negatif rumusnya adalah subject plus to be not. Tinggal ditambah not aja ya setelah kata bantunya. Jadi kalau misalnya pakai was ya was not gitu. Atau disingkat boleh jadi wasn't. Wasn't itu was not. Atau kalau to be-nya kata bantunya were, berarti ya were not gitu ya. Atau disingkat jadi weren't. That's it. Kemudian baru diikuti oleh komplement atau pelengkap. Ya, itu untuk negatif. Jadi tinggal ditambah not saja setelah to be atau kata bantunya. Kemudian untuk kalimatannya, to be yang was atau were tadi ditaruh di depan ya. Was or were. Kemudian diikuti oleh subject. And then complement or pelengkap. Lagi-lagi pakai was atau were dilihat siapa subjeknya ya. Baru kita bisa menentukan ya pakai was atau were. Dan setelahnya diikuti oleh pelengkap. That's it. Oke. Coba ya, saya punya kata selain kata kerja yaitu di sini gitu aja deh. Di sini itu kan bukan kata kerja ya, tapi keterangan tempat. Kalau saya mau bilang guys, dianya perempuan gitu aja ya. Dia perempuan di sini minggu lalu. Itu gimana ya guys bilangnya? Dia perempuan di sini minggu lalu. Okay, so please you can unmute. Boleh dinyalakan suaranya guys. Dia perempuan, berarti she ya. She was. She was here last week. She was She here was here last last week. week. Nah, good. Subjeknya yang mana guys? He was here last week. Nah, subjeknya. Subjeknya she. She, oke, good. Kemudian to be-nya, kata bantunya? Was. Oke. Komplementnya atau pelengkap? Here last week. Nah, here itu keterangan apa guys? Keterangan? Waktu. Here. Here. Di sini. Tempat. Di sini. Kalau last week keterangan? Keterangan waktu. Di sini ada kata kerja guys? No. Tidak. Nggak ada ya. Tidak ada Ini kata namanya kerja. nominal sentence. Good. Kemudian kalau kalimat negatifnya gimana? Dia tidak di sini minggu lalu. She was She wasn't Here last week. here last week. last week. She wasn't here last week. Dia tidak di sini ya minggu lalu. Minggu lalu. Kalau mau tidak disingkat she was not itu boleh aja ya sama aja. She was not here. Tapi kalau disingkat seperti ini juga boleh lah. Lebih apa ya lebih simpel. She wasn't here last week. Kalau kalimat tanya apakah dia di sini minggu lalu, jadinya Was here last week. she here last week? was she here last week? Was she here last week? Apakah dia di sini minggu lalu? Here last week. Easy or easy peasy lemon squeezy guys? What do you think? Easy peasy lemon squeezy ya, mudah ya. Any question? Ada pertanyaan dari teman-teman? Silahkan, if you have. Come on. No. No? Your homework ya. Jadi PR teman-teman di sini tidak harus dikumpulkan ya. PR teman-teman adalah teman-teman harus mencari kosakata ya yang merupakan kata kerja bentuk pertama, kedua,
yang banyak ya kosakatanya. Oke. Jadi teman-teman harus hafalan intinya ya. Verb satunya apa, verb duanya apa. Contohnya ya kalau ada kata eat, verb duanya apa guys? Eat itu kan makan. Nah, verb duanya adalah eaten itu verb 3. At. Ate. Eight. Eat jadi eat. At. Eaten. Good. Kemudian kalau drink jadi verb duanya Drunk. drunk. Ya. Drunk. Drink. Nah, Drunk. bacanya bukan drunk tapi drank ya, drank. Drink. Jadi kalau aku minum Drank. kopi kemarin, nah itu berarti I drank I drank coffee yesterday. yesterday. Nah itu ya, sleep jadi apa guys? Sleep kan verb 1, verb 2-nya Sleep. Slept. slept. Nah, Ada Slept. tulisannya. ya. Jadi Ya. kalau aku tidur tadi malam, berarti I slept. I sleep apa I slept? I slept. I slept last night. I last slept Last night. night. last night. Good. Jadi pakai verb 2 langsung. Nah, jadi ini ya, teman-teman harus banyak hafalan verb 1, verb 2 seperti itu. Okay then, it's good. Is it clear? Jelas ya semuanya teman-teman ya? Yes. Clear. Good. Let's go to the next one. Let's translate some sentences here guys. Coba ya kita terjemahkan nih ke bahasa Indonesia beberapa kalimat ini. Yang pertama adalah I went to Bandung last week. Artinya apa guys? Aku pergi ke Bandung. Bandung minggu kemarin. Aku pergi ke Bandung minggu lalu gitu ya, minggu minggu lalu. Oke. Good. Ya, ini verbal apa nominal guys? Verbal. Verbal ya. Ada kata kerjanya ya di situ ya. Verbal. Nah. Oke, and then the next one, she made breakfast this morning. Artinya apa guys? Dia membuat sarapan pagi ini. Oke, dia membuat sarapan pagi ini atau tadi pagi gitu boleh. Ini verbal apa nominal? Verbal. Ada kata kerjanya ya. Kata kerjanya yang mana? Make. Membuat. Ini kan verb 2. Verb satunya apa guys? Make pakai K ya. Make pakai K. Nah, gitu ya. Make. Make. Ya, tulisannya make ya. Baca make. Okay, the next one is the third one. They didn't like my cooking this morning. What is the meaning? Mereka tidak menyukai masakanku pagi ini. Mereka tidak menyukai masakanku pagi ini. Nah, atau tadi pagi gitu ya. Ini verbal apa nominal? Nominal. Nominal berarti nggak ada kata kerjanya. Nah, ini ada kata didn't ya. Coba kita lihat di rumusnya tadi. Yang ada kata didn't itu verbal apa nominal? Verbal. Oh, verbal. Verbal ya. Setelah didn't adalah verb. Nah, berarti ini verb satunya yang mana? Cooking. Setelah didn't. Like suka itu adalah kata kerja ya guys. Like itu kata kerja. Jadi kata kerja itu nggak selalu harus aktivitas. Ada yang non-action ya. Non-action berarti kata kerja tersebut kita tidak perlu untuk bergerak gitu ya. Nah itu contohnya kayak like, membenci apa bahasa Inggrisnya? Hate. Nah, hate, berpikir ya, berpikir is think. Nah itu kata kerja juga. That's it. Ya, jadinya ini verbal ya. Okay, the next one is I was a flight attendant in 2019. What is the meaning? Saya seorang pramugari di tahun 2019. Good. Saya adalah flight attendant itu pramugari ya. Saya adalah seorang pramugari di tahun 2019. Verbal apa nominal? Nominal ya. Tidak ada kata kerja sama sekali di sini. Kata kerja. Pramugari itu pekerjaan itu kata benda. Okay, the next. You were in Jakarta yesterday, right? Artinya apa kira-kira? Kamu kemarin ke Jakarta. In itu di.
Anda Kamu kemarin di Jakarta. berada di Jakarta kan? Nah, good. Right yang di belakang itu artinya kan gitu ya. Jadi Kamu kamu kemarin di Jakarta kan? kamu kemarin di Jakarta kan gitu. Right. Oke. Right, right itu kan ya. Di sini kalimat verbal apa nominal, guys? It's Nominal. nominal. Nggak ada kata kerja ya. Nah, ada kata Nggak ada. was atau were berarti itu nominal. Nominal. The next one, it was 12,000 rupiah yesterday and now it is 15,000. Artinya kemarin 12.000 dan sekarang Kemarin 12.000. Sekarang 15.000. good. Kemarin 12.000. Sekarang 15.000. Sekarang 15.000. Karena kemarin lampau berarti it was. Nah, karena sekarang itu saat ini berarti it is. It Oke. is. Itu ya. Jadi kita pakai pola kalimat apapun itu boleh ya, tergantung kebutuhan kita. Sekalipun dalam satu kalimat sampai titik boleh aja. The next, I took my book from the library last night. Artinya aku mengambil buku dari perpustakaan semalam. Oke, aku mengambil buku dari perpustakaan semalam. Nah, jadi tadi malam tuh aku ngambil buku dari perpustakaan. Cuk, ini verb 2 ya, berarti verbal apa nominal, guys? Verbal. Verb satunya apa? Tuk itu ya. Verbal. Took. Verb one Verbnya take. take. Nah, take, took gitu ya. Satunya take, verbnya took. Took. Ya, verb two-nya took. Good. Next, she broke the window when she couldn't get in. Artinya apa nih? Dia memecahkan Dia merusak jendela saat dia tidak bisa masuk. ketika dia tidak bisa masuk. Dia tidak bisa masuk. Dia merusak atau memecahkan jendela ya, ketika dia tidak bisa masuk. Broke itu verb 2 ya. Dari apa, guys? Verb satunya apa? Break. Ya. Break. Nah, break ya. Break. Terusnya break ya. Got. The next, when I was in Makassar, I ate a lot of fish. Saat aku di Makassar, aku makan banyak ikan. Good. Ya, saat atau Aku di ketika Makassar, aku makan banyak ikan. That's right. Oke. Ini ada kalimat nominal, ada kalimat verbal ya. Yang pertama adalah nominal. When I was, ada was-nya ya. When I was in Makassar. Ketika aku sedang di Makassar. Itu verbal, sorry, nominal ya. I ate a lot of fish. Aku makan banyak Aku ikan. makan banyak ikan. Yes. Ini nominal kemudian verbal. Boleh-boleh aja ya, tergantung kebutuhan kita. Next, I used to be a student at this school. Used to be? Aku dulunya murid di sekolah itu. Dulu. Nice. Dulu, Nice, aku ya. dulu. Good. Used Aku to. dulu gitu. Used to itu adalah kebiasaan di masa lampau. Terbiasa. Ya? Yes. Terbiasa. Terbiasa, kebiasaan. Jadi berulang-ulang tapi di masa lampau. Jadi aku dulu adalah seorang siswa di sekolah ini. Berarti sekarang masih siswa nggak ya? What do you think? Enggak. Udah enggak? Enggak. Alumni. Nah, Udah ada dulu. alumni. Gitu. Karena udah dulu ya. Jadi used to Yes, itu graduate. kebiasaan tapi di masa lampau. Okay, the next one, did you go to Lombok with Aldo last month? Artinya? Apakah kamu pergi ke Lombok bersama aku bulan lalu? Good. Apakah kamu pergi ke Lombok bersama Aldo bulan lalu? That's it. Okay, understand guys so far? Yes. Bisa dipahami ya? That's good ya. Sekali lagi teman-teman, kalau memang pakai kata kerja bentuk kedua ya. Oke, ini when, ini made. Nah, tapi kalau memang ada kata did atau kata bantu did, pasti kata kerjanya kembali ke bentuk pertama. They didn't like. Nah, ini juga yang bawah tadi ada did, berarti pakai go. Did you go? Bukan did you went ya, tapi did you go. That's it. Oke, that's past tense guys ya. Itu adalah pola kalimat past tense, yaitu pola kalimat yang kita gunakan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi di masa lampau. Good. Sekarang kita ke school ya, sekolah, school. Beberapa kosakata berhubungan dengan sekolah. Sebelum teman-teman praktek hari ini menceritakan momen-momen yang terjadi di masa-masa sekolah dulu. Ya,
Tapi kalau bagi teman-teman yang masih sekolah, ya berarti di masa-masa sebelum sekarang gitu ya. Ya kalau lagi SMA berarti masa SMP-nya dulu. Lagi SMP masa SD-nya dulu. Masa SD berarti TK-nya dulu gitu ya. Jadi tetap menceritakan kejadian di masa lalu. Oke, kita mulai dari kindergarten. Kindergarten. TK ya. Jadi R sama T kindergarten tidak dibaca jelas gitu ya. Ya kita bisa ya sebenarnya kindergarten bisa. Tapi kalau bule tuh nggak bisa bilang R sama T ya. Jadi kindergarten lebih ke D ya kindergarten. Oke ya, we look like ya. Kita mencoba kayak mereka kindergarten. Biar sama ya, biar bisa dipahami juga. TK artinya. Kemudian the next one is elementary school. Ini saya tambahkan school ya di sini ya. Elementary school atau primary school. Artinya adalah SD school. Kemudian junior high school atau secondary school. Artinya adalah SMP. Junior high school boleh, secondary school boleh. Sama aja ya. Kemudian senior high school atau sekedar high school gitu aja boleh ya, itu SMA. Kemudian ada vocational high school. Itu SMK ya. SMK. Vocation itu kejuruan. Vocational high school nah berarti sekolah menengah kejuruan. SMK. Kemudian boarding school. Boarding school is pesantren ya atau asrama. Boarding school, asrama ya. Kalau pesantren Islam ya Islamic boarding school gitu boleh. Kemudian ada college. Nah, college atau university. Artinya kampus ya atau universitas. The next one diploma. Diploma itu sama ya artinya diploma juga. Diploma. Kemudian bachelor. C-nya tetap dibaca jadi C ya, bukan jadi K, bukan jadi S. Bukan bachelor, bukan bachelor, tapi bachelor. Bachelor. S1 ya, sarjana. Kemudian, sorry ya, ini PhD harusnya S3 ya, sorry. Magister ya, magister. Magister itu gelar S2, gelar master. Nah, magister. Kemudian doctoral atau PhD tadi ya, PhD. Nah, PhD itu S3 atau doctoral. Bedanya guys, kalau PhD itu lulusan luar negeri ya, dan biasanya kampus ternama kayak di kampus yang di Amerika, di Inggris, nah itu PhD. Kalau doctoral itu ya kampus-kampus dalam negeri itu bisa disebut doctoral. Ya, kan doktor ya, kita bilangnya doktor. That's it. Kemudian principal or headmaster. Principal, headmaster, sama aja ya, artinya adalah kepala sekolah. Kemudian sebelah kanan ya ada janitor. Ya, janitor. Bukan janitor ya, tapi janitor. Tukang bersih-bersih. Sebenarnya nggak harus di sekolah ya, dimanapun itu bagian kebersihan itu bisa disebut janitor. Kemudian subject is pelajaran ya, subject. English subject berarti pelajaran bahasa Inggris. Kemudian homework itu PR. Nah ini kadang-kadang kita bilangnya homework ya, pakai o gitu, bukan ya, tapi pakai e. Homework, that's PR. Kemudian assignment, bukan assignment ya, tapi G-nya nggak usah dibaca. Assignment, artinya adalah tugas. Kemudian extracurricular. Nah, extracurricular itu ekstrakurikuler ya atau ekskul. Kemudian students association itu perkumpulan siswa atau kita bisa sebut OSIS. Kalau organisasi siswa berarti ya students organization. Kemudian course itu kursusan ya, course ya kayak kita gini nih, course ya. And then pocket money means uang jajan ya, pocket money. Pocket itu saku ya. Ya, money itu uang saku ya, uang jajan maksudnya ya. The next is tuition.
tuition. Tuition is biaya sekolah ya, tuition. And then the next one is puppy love. Puppy love itu cinta monyet. Walaupun monyet itu monkey, bukan berarti cinta monyet monkey love ya, tapi ada sebutannya yaitu puppy love. Padahal guys, puppy itu artinya adalah anak seekor anjing. Nah, gitu ya. That's English, itulah bahasa Inggris. Kadang-kadang ada kata yang bukan makna sebenarnya dan kita harus menghafalkannya. Oke, question guys, silakan kalau ada pertanyaan ya. Raise your hand, boleh diangkat tangannya atau ditulis di chat box. This is lovely. Do you have any question? Please. What is the English of kuliah? Kuliah. Kalau kan university, kalau kuliah apa? Kalau kuliah jadi kata kerja ya, berarti saya kuliah pagi ini gitu kah? Misalnya. Iya kah seperti itu? Maksudnya? No, your question bahasa Inggrisnya kuliah kan? Kuliahnya jadi apa nih? Jadi kata kerja. Misalnya saya kuliah pagi ini gitu kah? Atau saya berkuliah di mana gitu kah? Atau gimana nih? Yeah, you can do it both. Iya, kita bisa pakai kata study kalau gitu ya guys. Jadi belajar, kuliah itu juga belajar ya. Kita bilang study. I study gitu. Tapi kalau mengajar perkuliahan nanti bukan teach ya, tapi apa guys? Lecture. Dosen itu. Nah, itu lecturer. Itu dosen kalau lecturer. Tapi kalau lecture, Oh iya, kalau kuliah lecture, is studying. yes, right. Ya, benar ya, study. Study itu bisa belajar, bisa kuliah. Oke, tapi kalau memberikan perkuliahan itu lecture. Oke, sis lovely, get it? Oke ya. Okay. The next one, Bro Santo, please, do you have? Oh iya, mengenai kuliah tadi kalau misalnya kita bilang pagi ini saya pergi kuliah. Bahasa Inggris apa? Pakai yang college atau study kok? Pakainya study. Study. Yes. Jadi college itu adalah kampus ya. Jadi lebih ke bangunannya. Nah, itu college. Oh, berarti kalau misalnya pagi ini saya pergi ke kampus, berarti pakai college. Pergi ke kampus ya, I go to college gitu. I go to my college. That's it. Tapi kalau pagi ini aku belajar atau kuliah di kampus, berarti ya gimana? Kalau pagi ini berarti sudah lampau kah maksudnya, Bro? Tadi pagi gitu kah? Ya, betul. This morning I studied in my college. This morning I studied in my college. Berarti kalau untuk saat ini pakai study ya, study. Pakai kok di depannya. Ya, di sini ya, ini ed-nya hilang. Jadi berarti ini only-nya ini hilang. Berarti I study in my college. Aku belajar di kampusku. Oke? Oke, thank you so much, kok. Ya, welcome, bro. Oke, then, any else? Ada lagi, guys? Silahkan. You have? No one? Kalau nggak ada, saya jelaskan praktek teman-teman ya. Mungkin kalau ya sambil nunggu kali ya, barangkali ada lagi, silahkan diangkat tangannya dulu atau ditulis di chat box sambil saya jelaskan praktek teman-teman. Look at this, guys. Ini praktek teman-teman hari ini. Ada breakout room seperti yang saya janjikan kemarin ya. Hari ini kita ada breakout room. Don't worry about that one. Jangan khawatir. Oke, this one. Silakan nanti saling tanya jawab menggunakan kalimat ini ya. Yang pertama, were you happy when you were a student? Apakah kamu dulu bahagia saat kamu menjadi seorang siswa? Jadi dulu ketika sekolah tuh apakah bahagia? Kalau misalnya ya dijawab yes, I was happy. Tapi dikasih alasannya ya, because I had so many friends and kind teachers. Ya, aku bahagia karena aku memiliki banyak sekali teman dan juga guru-guru yang baik. Karena mempunyai atau memiliki banyak teman dan guru yang baiknya itu maksudnya di masa lampau, berarti pakainya had. Bukan I have ya, tapi pakai I had. Karena memang bentuk lampau. Oke. The next, what did you achieve during school program?
Apa yang kamu capai selama program sekolah? During itu selama. Jadi selama program sekolah nih, kamu mencapai apa aja? Meraih apa aja? Misalnya, I achieved first rank when I was in my senior high school. Nah, this one. Aku achieve, meraih gitu ya. Aku meraih meraih ya. The first rank, ranking pertama, ranking 1 ya. When I was in my senior high school. Ketika aku dulu ada di SMA. Karena lampau berarti ya pakai bentuk kedua ya, achieved. Silakan nanti disesuaikan ya. The next, what were the worst moments you had done at school? Apa saja worst moment? Worst moment itu momen-momen terburuk you had done yang pernah kamu lakukan at school, di sekolah. Jadi dulu tuh pernah ngapain sih, momen terburuk apa yang pernah kamu buat? Misalnya ya, I was absent for a week without any reasons. Nah, this one. Jadi aku dulu nggak masuk ya selama 1 minggu without, tanpa any reasons, tanpa alasan apapun. Silakan nanti disesuaikan ya. The next, if you could turn back time, what would you want to do or change? If you could turn back time, jika kamu bisa mengembalikan waktu, what would, apa yang akan you want to do? Apa yang akan kamu lakukan or change atau ubah? Nah, karena ini nggak mungkin ya. Masih ingat kemarin ketika sesuatu tidak mungkin pakai kata would. Jadi karena nggak mungkin ya kita mengembalikan waktu ya pakainya would. Jadi I would, misalnya I would be more disciplined. Oh, akan menjadi lebih disiplin lagi. That's it. Oke, silakan disesuaikan guys ya. Silakan saling tanya jawab menggunakan 4 pertanyaan ini dan silakan sekali lagi disesuaikan dengan real life that you have. Sekali lagi bagi teman-teman yang misalnya masih ada di bangku sekolah saat ini ya. Gimana bro terus ya, kan saya belum lulus. Berarti tetap di masa lampau ya. Kalau teman-teman masih SMA berarti momen-momen sebelum SMA. Kalau SMP ya saya kira berarti momen-momen saat SD. Nah, untuk sis Lovely karena masih SD ya, berarti mungkin momen-momen di TK dulu. Nah, atau di SD kelas sebelumnya. Jadi tetap kita bicara tentang kejadian di masa lampau. That's it. Okay, I will go to the breakout room directly ya guys, because the time is very limit. Saya akan bawa teman-teman langsung ke breakout room karena waktunya sangat amat terbatas. Oke, tapi teman-teman ya, nanti kalau misalnya masih ada waktu, boleh ke sini. Ini conditional aja. Please tell us more about your craziest moments at school. Silakan diceritakan lebih ya tentang momen-momen tergila apa saja yang pernah ada di sekolah. Kalau ada silakan boleh diceritakan ya. Tapi ini sekali lagi conditional ya. Kalau teman-teman sudah selesai 4 pertanyaan tadi, silakan melangkah ke sini. Oke, you have time around 15 minutes, 15 menitan ya. Nanti kita kembali lagi ke sini teman-teman. Are you ready guys for this one? Ready? Ready. Ready kok. Let's go. Don't forget to use your past form ya. Digunakan bentuk lampaunya dan dipraktekkan teman-teman. See you, have a nice practicing and good luck guys. See ya. Oh my God.